Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Arahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, and subscribe-nya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang hebat. Jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di tema 3, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama di pembelajaran 3 untuk kelas 2 SD dan MI. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya agar pembelajaran berjalan lancar dan kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa serta diberi kesehatan. Untuk menjaga kesehatan, jangan lupa kalian terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan mengamati gambar mengucap salam yang disajikan, siswa mampu memahami isi teks berkaitan dengan kehidupan budaya di sekolah, serta mampu menemukan kosakata berkaitan dengan kehidupan budaya di sekolah dan menemukan makna kosakata berkaitan dengan kehidupan budaya di sekolah. Dengan mengamati gambar kegiatan mengucap salam yang disajikan, siswa dapat membedakan individu berdasarkan agama di sekolah dan mengelompokkannya. Dengan mengamati gambar dan teks yang disajikan, siswa dapat menemukan pecahan uang serta dapat mengurutkan harga barang. Yuk kita mulai pembelajarannya. Kalian perhatikan gambar ini nih ya. Nah, ini Udin dan Dayu sedang berdiri memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru selalu mengucap salam sebelum membuka pembelajaran. Setiap agama mengajarkan untuk mengucap salam. Salam diucapkan ketika bertemu dengan orang lain. Salam juga diucapkan ketika berbicara di depan umum atau berpidato. Setiap agama memiliki ucap salaman yang berbeda-beda. Setiap siswa wajib menghormati dan menghargai ucapan salam. Menjawab salam adalah bukti penghargaan kepada orang lain. Mengucap atau menjawab salam adalah budaya siswa. Ketika bertemu dengan teman lain agama, ucapkan salam yang umum. Contohnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Nah, anak-anak dari bacaan ini, di sini adalah kita mengucap salam ketika bertemu dengan teman sebaya, teman dan guru ya, terutama. Terus ketika di rumah kalian mengucapkan salam dengan orang tua kalian. Ketika kalian mengucapkan salam, teman kalian ada yang berbeda agama. Mereka mempunyai ucapan salam masing-masing sesuai dengan agamanya ya anak-anak ya. Nah, ucapan salam ini wajib karena menghormati dan menghargai ya. Kita harus jawab kalau ada salam ya. Nah, ini ada beberapa agama sesuai ucapan salam sesuai dengan agama. Ayo informasi tentang budaya mengucap salam. Salam artinya adalah pernyataan hormat atau damai ya. Sekarang kita berlatih. Tulislah berbagai ucapan salam berdasarkan agamanya. Nah, nomor 1 adalah agama Islam. Bagaimana mengucapkan salamnya? Kalau di awal kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk penutup atau di akhir, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di nomor 2 untuk beragama Katolik.
salam sejahtera. Di awal dan akhir sama ya. Dan beragama nomor 3 adalah agama Kristen. Sama, salam sejahtera di awal dan di akhir juga salam sejahtera. Untuk nomor 4 agama Hindu, di awal kita menyebutkan Om Swastiastu dan di akhir Om Santi 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 Om ya. Nah, ini awal dan akhir. Di agama selanjutnya, agama Buddha, Namo Buddhaya. Sama ya, di akhir juga Namo Buddhaya. Di 6, Konghucu. Nah, Konghucu di awal adalah Wide Dong Tian. Di akhir, Qian Yo Yide ya. Nah, ini adalah ucapan salam yang berlaku di negara kita. Karena negara kita ada 6 agama ya anak-anak ya. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Sekarang kamu akan tuliskan ucapan salam sesuai yang agama yang kamu anut. Tadi sudah ada contohnya ya, yang beragama Islam apa, Katolik apa, Kristen apa, Hindu apa, Buddha apa, dan Konghucu apa. Tinggal kalian salin di sini, kalian tulis ya. Ucapan salam sesuai agama yang kamu anut. Terus ini juga tuliskan jawaban salam sesuai agama yang kamu anut ya. Di sini ucapkan, di sini tuliskan. Jadi kalau mengucapkan itu ya sudah, kamu tulis aja di sini sama berarti ya. Atau kalian rekam juga tidak apa-apa ya. Lanjut. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu bagaimana perilakumu dengan teman yang memiliki salam berbeda. Nah, ini kita hasil diskusinya adalah setiap agama memiliki ucapan salam yang berbeda-beda ya. Jadi sikap kita adalah menghormati dan menghargai ucapan salam yang berbeda agama. Dan untuk kita bertemu dengan teman lain agama, ucapkan salam yang umum saja. Contohnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Dan kita wajib menjawab salam dari siapa saja ya. Kemarin Siti memberikan sumbangan kepada korban banjir. Selain uang, beberapa siswa menyumbang alat tulis. Ada anak korban banjir yang kehilangan buku dan alat tulis ya, karena banjir itu suka datang tiba-tiba. Kita tidak bisa menyelamatkan barang-barang ya. Jika hujannya deras, lama, nah banjirnya datang tiba-tiba, buku dan alat tulis kita kerendam air dan rusak ya. Nah, jadi Siti dan teman-teman akan menyumbang alat tulis ya anak-anak. Ayo berlatih. Ayo perhatikan beberapa harga alat tulis berikut. Nanti kalian urutkan alat tulis di bawah ini dari yang paling murah ya. Kita lihat nih gambar pensil. Harganya adalah Rp500. Penghapus Rp400. Ini pulpen Rp700. Jika diurutkan di bawahnya yang paling murah apa anak-anak? Iya, yang paling murah adalah penghapus. Sesudah itu pensil 500 di tengah-tengah, kemudian paling tinggi harganya adalah bolpennya. Jadi urutannya adalah, karena di sini bolpen 700 ya, jadi paling tinggi harganya. Nah, 400, 500, 700 atau penghapus, pensil, dan bolpennya. Urutkan harga barang dari yang paling murah. Nanti kalian urutkan harganya ya, berarti Rp400, Rp500, Rp700 ya. Jadi urutkan harga, bukan barangnya ya, harganya. Kemudian di kotak bawahnya, Siti memiliki uang Rp2.000. Barang apa saja yang dapat ia beli? Kalian jumlahkan ini.
pensil Rp500 ditambah penghapus Rp400 ditambah bolpen Rp700. Jika dijumlah berapa anak-anak? Rp500 ditambah Rp400 ditambah Rp700. Iya benar, jika dijumlah adalah Rp1.600. Berarti Siti bisa membeli ketiga-tiganya ini ya, barang pensil, penghapus dan bolpen. Nanti isinya di sini kalian uraikan ya, yang tadi 500 ditambah 400 ditambah 700 sama dengan 1.600 ya. Jadi Siti dapat membeli ketiga barang tersebut ya, yaitu pensil, penghapus dan bolpen. Nanti kalian isi ya. Nah, kita akan buat mind mapping dari pembelajaran 3, yaitu memahami isi teks, menemukan kosakata, dan menemukan makna kosakata yang berkaitan dengan kehidupan budaya di sekolah. Nah, ini ya tadi kosakatanya adalah ya, salam. Salam adalah ucapan penghargaan atau damai ya. Kita lanjut. Membedakan dan mengelompokkan individu berdasarkan agama di sekolah. Nah, kita tadi sudah memilah-milah yang Islam ucapannya apa, yang Katolik apa. Itu kita sudah mengelompokkan ya. Mengelompokkan dan membedakan ucapan salam kalau di sini ya, mengelompokkan. Nah, ini yang beragama Islam, ucapannya ini gitu ya, Katolik ya, dan seterusnya. Dan kita sudah menentukan pecahan uang yang dapat mengurutkan harga barang ya. Nah, ini kalau ini tadi diurutkan dari yang paling murah ya. Nah, kita tadi sudah bahas, kalian tentunya sudah bisa mengerjakan dan mengerti ya. Kerjasama dengan orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa dapat mengurutkan kelompok barang berdasarkan harganya ya. Nah, ini ada tugasnya di rumah, nanti kalian dibantu orang tua. Tuliskan ucapan salam sesuai agama yang kamu anut. Nah, ini tuliskan jawaban salam sesuai agama yang kamu anut ya. Jadi ini ucapan salam, ini jawabannya ya. Tadi di awal, ini akhir ya. Sesuai agama yang kalian anut. Dan ini urutkan harus bahwa ini yang paling murah nih, harga yang paling murah di sini. Nah, nanti ini tadi Siti memiliki uang 2.000, barang apa saja yang dapat beli. Nah, kalian isi ya. Nah, demikianlah pembelajaran tema 3 subtema 3. Tugasku sebagai umat beragama di pembelajaran 3 untuk kelas 2 SD dan MI. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 4. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratnasari Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.